Kembali lagi bersama gue Raden Arif. Sekarang gue mau ngulas Toyota Innova 2000cc manual transmission 2018. Sebelum gue ulas video ini, jangan lupa like, subscribe, dan share video gue sebanyak-banyaknya. Dan ada video gue sebelum-sebelumnya, yaitu di Nissan X-Trail 2014 dan Mazda CX-5 2016. Jangan lupa ditonton video sebelumnya ya. Nanti kita akan ulas Toyota Kijang Innova ini gimana rasanya. Nah, sekarang kita bakal review bagian dari depan Toyota Innova ini. Sebelumnya gue mau nunjukin kunci dari Toyota Innova. Bentukannya kayak gini, dan lucunya adalah dia masih model colokan. Jadi kalau orang nggak ngeh, ini sebenarnya dia masih colokan karena apa namanya, fungsinya lucu ya, disimpan di dalam sini. Jadi ini ada lock sama unlock ya. Nah, kita kembali lagi ke eksterior depan dari Toyota Innova ini. Pertama ini dia ada lampu besarnya atau lampu depannya itu dia masih halogen. Terus lampu jauhnya ini juga halogen ya, lampu tembaknya. Nah, di sisi sini tengah dia juga ada grillnya tuh nggak begitu banyak. Jadi cuma di sini grill putus kena emblemnya Toyota. Terus grill lagi di sini juga grill. Karena di sini yang punyanya masih ada tambahan, dia nambahin tanduknya di depan sini, tanduk plastik. Terus untuk Toyota Innova sekarang tuh dari Innova sebelumnya, dulu tuh Innova sebelumnya kan bulat-bulat ya. Sekarang dia udah compact yang benar-benar apa ya, udah mengotak tapi mengotak panjang. Jadi kelihatan lebih luxury dan lebih prestis lagi untuk dipakainya. Nah, terus kita balik lagi ke bawah ini. Ada lampu dari Toyota Innova ini, lampu sennya di bawah. Dia juga masih halogen. Di sini fog lampnya juga sama. Di sini fog lampnya juga halogen. Untuk sisi samping dari Toyota Innova, kita lihat dari sini bentukannya dia udah mengotak. Kalau dulu kan bulat ya, sekarang udah ngotak dia. Udah sejajar, panjang banget ini mobil. Dan dia punya besutannya dari sini sampai belakang tuh sama semua. Jadi kelihatan aksennya tuh rapih. Nah, kalau untuk Innova yang tipe G ini, dia mempunyai grill atau chrome di bagian bawah aja di sini aja. Terus dia punya handle pintu yang selaras sama cat mobilnya yang pinggirannya. Untuk spionnya juga udah modelnya sama ya, sama kayak tipe V, Q dan lain-lain. Juga ada lampu sennya juga ada di samping. Nah, untuk ban sendiri dari Toyota Innova, dia make ban 215 65 ring 16. Karena ini manual transmisi dan tipe G, dia masih pakai ring 16. Kalau misalkan tipe VQ Reborn itu yang Venturer, dia udah pakai yang ring 17. Dari Toyota Kijang Innova ini, dia punya mesin 2000cc dengan 4 silinder, 5 percepatan karena ini manual transmission ya. Juga dia punya daya tarik sekitar 137 horsepower dan 190 Nm. Nah, dia juga dibantu dengan VVT-i ini yang berusaha membantu mengiritkan ya bensinnya. Tapi ya walaupun irit, gak irit-irit banget, tetap ada boros-borosnya juga gitu. Dari sisi interior Innova ini, perpaduan antara coklat suede dan pintu warna hitam. Di sini ada soket minum yang banyak ya, sebenarnya besar di sini. Ada untuk kunci manualnya yang belum start stop engine. Ini AC-nya juga udah double blower. Steeringnya ini yang sebelah kiri audio switch steering. MID-nya masih analog. Lampu dan wiper juga masih manual. Terus di sini ada layar 7 inch yang penggunanya untuk multimedia, mendengarkan lagu, mendengarkan radio dan lain-lain. AC juga masih manual. Ada konsol transmisi manual dan ada tempat naruh minum ya. Handrem juga masih manual. Di sini ada kaca yang juga manual. Juga ada pengaturan lampu, bagian kabin dan tempat taruh kacamata. Sekarang kita beralih ke bangku tengah dari Innova ini. Kalau ini udah nggak bisa dibilang harus direview gimana ya. Bangkunya tuh udah enak banget gitu.
ya udah besar, luas juga, nyaman, udah pas banget sama kepala, udah mantep gitu loh. Ini juga udah enak gitu ya, walaupun kalau misalkan tengah juga kurang ini ya, kurang support lah untuk apa ya, untuk duduk di sini karena jadi kayak gini duduknya. Jadi ya kalau misalkan kalian mau duduk ya harus begini, bener-bener harus rebah tiduran. Kalau misalkan duduknya di pinggir-pinggir ya ini udah kategorinya enak karena empuk banget ini bangkunya. Sebenarnya nih bangku dia modelnya itu fabric suede, tapi karena dilapis ya sama yang punya, ditambah ini kulit sintetis biar nggak gampang kotor yang bagian dalam suede-nya gitu. Terus bagian ke tengah ini dia AC-nya udah 3 ya, depan, tengah sama yang belakang di sini. Terus di sini juga dia punya konsol tambahan, soket buat ngecas 120 watt 12 volt. Udah sih paling itu aja untuk Innova. Untuk bangku tengah ya seperti ini, ada suede warna coklat kayak biasa ya, memberi kesan aksen lebih mewah gitu. Tapi overall selebihnya enak. Kita beralih ke bangku belakang dari Innova ini. Nah, untung aja tuh enak loh, ngebantu kita walaupun di bangku belakang kita nggak dianaktirikan. Jadi kita cuma narik satu tuas ini, dia langsung enak. Lihat ya, langsung masuk gitu. Jadi langsung. Nah, ini tuh pas kalau kalian ngerasa ini tegak, ini bisa direbahin. Tuh, bisa rebah pakai headrest. Ini tuh nyaman. Nah, kalau misalkan kalian mau tahu kok bangkunya sempit gak sih? Nah, untuk kategori gua 169, kita lihat ya bangku belakangnya. Ini kita pindah ke sebelah, rebah, tarik belakang. Ini masih ada space jarak kaki 4 jari. Tinggi gua 169 dan bangku tengah ini udah paling belakang juga. Ini masih ada space 4 jari, masih agak lumayan lowong. Luas kan? Luas banget lah. Udah dapat AC lagi, AC di belakang. Terus ada konsol buat minum di sini. Ini ada konsol buat minum, taruh air minum di sini. Duduk di bagian belakang dari Kijang Innova ini, kalian gak akan dianaktirikan karena tetap mau di tengah, mau di depan, mau di belakang itu sama-sama enak. Paling ya cuma kalau misalkan di belakang mungkin ngerasa guncangannya agak sedikit kerasa, tapi serius untuk bagian belakang Innova, walaupun di belakang guncangannya itu tetap enak walaupun di luar jalanannya rusak. Karena saya pribadi, saya pernah duduk di belakang Innova dan saya merasakan nyaman walaupun ada guncangan, karena tetap enak kok walaupun di bangku ketiganya. Sekarang gue lagi ada di Toyota Kijang Innova 2018 2000 cc dengan manual transmission 5 percepatan. Nah, gue harus bilang ini untuk transmisinya ini enak walaupun transmisinya manual ya. Gue bisa ngerasain pindahan transmisinya tuh nggak keras, enak gitu. Masih oke lah, masih bisa ditolerir lah. Terus juga untuk handlingnya, mungkin handlingnya ya yang gue nggak suka setirnya. Ini setirnya agak berat sih. Tapi kalau misalkan untuk orang-orang yang suka mobil yang setirnya tuh antep, ya mungkin dia suka-suka aja. Tapi karena gue mungkin suka mobil yang setirnya itu masih bisa untuk dibuat main sih, itu lebih enak sih. Terus juga untuk kekedapan dari Toyota Innova ini the best. Ini enak banget. Walaupun masih tetap kedengeran dari luar, tapi feels-nya tuh gimana ya? Feel-nya tuh beda gitu loh. Jadi kayak enak gitu. Walaupun ya tetap kedapnya kedengeran, tapi enak banget gitu. Terus juga nggak ngeganggu telinga banget. Juga terus suspensinya wah, emang nggak ada ngalahin Innova sih.
Suspensinya tuh bener-bener enak banget, enak, empuk banget, bener-bener di kelasnya nih mobil Innova nih udah nggak ada lawan. Enak banget, empuk. Terus kena ini kayak gini nih, kena jalanan agak rusak, enggak tuh yang namanya tuh yang geruduk, enggak. Ini bener-bener kayak diayun, jadi itu enak banget. Bener-bener bisa kita tuh yang passenger sebagai penumpang itu bener-bener dimanja sama mobil ini. Makanya untuk suspensinya tuh udah nggak ada lawan sih dia. Bener-bener enak gitu. Mobil yang compact, family car banget. Ini tuh enak. Untuk kekedapannya juga udah bagus. Dan ini road noise-nya, suara dari bannya sendiri tuh nggak kedengeran sih, kedengeran tapi minim banget kedengerannya. Jadi tuh nggak ngeganggu telinga, apalagi kalau kita kan suka ya perjalanan jauh gitu. Terus kayak orang kalau kita misalkan masuk mobil tuh yang kalau misalkan keadaan ngebut terus ada suara road noise-nya tuh berisik. Nah ini tuh enggak loh, cuma paling suara-suara angin, road noise yang kecil, yang tipis, yang enak loh, enak banget ini mobil. Pokoknya emang dikhususin buat family car sini. Ya walaupun kalian minta fitur yang berlimpah dari mobil ini, ya cari yang tipenya yang paling tinggi. Karena ini gue pakai yang Innova 2000 cc manual transmission tipe G. Ya untuk fiturnya nggak terlalu banyak, ya biasa aja, malah terkesan ya biasa lah. Tapi untuk fitur kenyamanannya segala macam, ini udah enak banget. Apalagi untuk semuanya tuh udah the best Innova. Dan satu lagi yang gue kurang suka dari Innova itu adalah konsumsi bahan bakarnya yang boros. Kenapa gue bisa bilang boros? Apalagi nih sekarang gue nyoba manual transmisi 2000 cc. Ini kayak gue sekarang nih lagi jalan kayak gini, 1:8 lah, 1:8 sampai 1:9 itu udah paling maksimalnya ya. Nah kalau misalkan kita di tol itu bisa 1:13, 1:14 sih. Ya kalau bensin ya mungkin emang agak boros. Tapi kalau misalkan nanti kalian beli yang diesel ya itu beda lagi ya. Kalau yang diesel mah bisa lebih irit lagi. Kalau ini mah ya bensin, karena bensin. Tapi nggak apa-apa. Untuk mobil kelasan kalian beli Innova itu bukan bensin lagi yang kalian harapin, minta terbaiknya, tapi kenyamanannya enak banget ini. Benar-benar enak. Pokoknya kalian yang udah berkeluarga, udah berkeluarga lah intinya, kalian emang harus wajib punya Innova ini. Innova tuh enak banget loh, benar-benar enak. Kalau misalkan kalian mau, mendingan beli Innova aja. Ya mungkin Innova yang masih di bawahnya dia yang Barong atau Innova lama tuh itu masih enak juga, semuanya masih enak. Pas ya di mobil udah pas buat family car tuh, udah nggak ada saingan sih, enak banget, enak. Untuk AC-nya pun ini dingin loh, dia punya AC juga dari kita drivernya dapat, di tengah dapat, sampai di bangku paling belakang tuh dapat semua AC-nya. Dan itu enak, nyaman. Dan satu lagi, Innova itu banyak banget kompartemennya. Ini banyak banget buat naruh minum segala macam. Di sini di kanan kiri juga gede, di atas buat naruh koin, terus bawah ini banyak banget. Jadi juga memikirkan tempat-tempat space buat naruh barang-barang dan lain-lainnya. Kayak mantap sih Innova, mantap banget.
sekarang kita beralih ke belakang eksterior dari Toyota Kijang Innova ini. Kalau dilihat dari apa ya, dari mata kita memandang, ini ganteng banget sih mobilnya. Dari lampunya aja udah, ini cakep loh modelan kayak gini. Kayak udah kelihatan prestis, mobil mahal gitu. Juga di sini ada emblem Kijang 2.0 tipe G. Di sini juga sama, lampunya masih halogen semuanya. Ini ada emblem Toyota, ada kamera ya, kamera mundur di belakang, ada wipernya juga. Ini ada spoiler di belakang ya. Ini yang buat lampu kalau misalkan nginjek rem di belakang. Ini sama, emblem Innova juga di belakang, dan ini juga sama, dikasih tambahan tanduk di belakang. Nih dikasih tambahan twing. Selebihnya cakep, cakep banget. Nah, sekarang kita lihat bagasi dari Innova 2018 ini. Untuk bagasi dari Innova sendiri, kalau misalkan bangku belakangnya dibuka ya ini kecil banget gitu loh, nggak besar. Tapi kalau misalkan bangku ketiga dan bangku kedua diratakan, itu luas banget. Ini kalau misalkan bangku ketiga dan bangku kedua diratakan, dia bisa jarak space-nya itu sekitar 1000 liter. Jadi kalian mau naruh sebanyak apapun barang di bagian bagasi dari Innova, wah the best sih. Cakep, luas banget ini mas. Ini luas, tapi sayangnya satu kekurangan dari Toyota. Kenapa ya? Toyota tuh kalau bangku belakang tuh dia nggak mau diratain gitu loh, nggak mau rata lantai, tapi malah ditaruh di pinggiran. Jadi kayak makan space gitu loh. Jadi kalau misalkan kalian naruh barang-barang besar, itu ada bagasinya. Ini si bangku tuh di sini. Jadi kayak ada sempit sedikit lah gitu. Jadi kayak sedikit nggak cocok aja. Tapi selebihnya ya, walaupun mengganggu sedikit, tapi oke, tetap oke. Innova tetap oke untuk bagasinya. Kesimpulan yang gue ambil dari review Toyota Kijang Innova ini, yang gue highlight dari mobil ini adalah kenyamanan. Soal kenyamanan, mobil ini bener-bener nyaman untuk kalian family man. Ini cocok banget mobil untuk family car. Jadi untuk perjalanan jauh atau dekat nyaman banget, enak banget, suspensinya empuk, kekedapan suaranya mantap, road noise-nya juga bagus. Jadi kalau misalkan kalian pengen cari mobil, ini cocok buat kalian yang udah berkeluarga, yang mau menikmati rasa nyaman dan aman ini juga, karena juga udah dilengkapi ABS, EBD, juga airbag juga udah lengkap, semuanya udah lengkap, dan remnya juga ada cakram. Jadi tuh ini udah aman dan nyaman banget ini mobil buat di kelasnya. Ya buat kalian family man yang punya keluarga banyak, ini cocok buat kalian beli dan kalian punya. Lagi pula mobil ini kan apa ya, masih ganteng gitu loh, masih luxury, masih prestis buat kalian bawa-bawa gitu. Dan satu hal dari Toyota Innova ini, kalian jangan mempertimbangkan soal bensin, karena untuk mobil sekelas dia ini udah yang kalian pikirkan adalah kenyamanan dan keamanan dari mobil ini. Kalau bensin ya kalian harus nomor 2 kan. Mungkin itu aja sih, sekian dari gua, Raden Arif. Jangan lupa like, comment, and share, dan subscribe YouTube gua. See you.